Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumatan para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus matang kasenanganipun Bapak Kiai Haji Yusuf Hudori, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah dalam kesibukan beliau yang terus maraton di Jawa Tengah ini, pagi hari ini bisa rawuh di acara kita. Mudah-mudahan memberikan berkah kepada kami semuanya juga Gus, dan juga Gus Yusuf selalu sehat sehingga PKB semakin maju, semakin terdepan untuk kita semuanya. Yang kami hormati, yang kami tadini, para kiai wabil khusus panjenenganipun Rois Surya, pengurus Sabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Beliau Bapak Kiai Haji Muhdi Labib, beliau rawuh dan sangat khusus kepada PKB karena sesungguhnya konten acara, tapi acaranya terus mundur ngoten Pak Yai. Matur mbah nuwun Pak Yai, sehat selalu. Dumateng Pak Kiai Sabar Munanto, Ketua Tanfidiah, pengurus Sabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati, kami taadini panjenenganipun sedaya para kiai, Bapak Kiai Taifur Arafat, Romo Kiai Fatur Rahman. Alhamdulillah matur mbah nuwun juga, energi yang luar biasa buat kami semua, buat kita semuanya. Dewan Suro DPC PKB Bapak Kiai Mukhlasin yang selalu semangat dan terus memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Bapak Kiai Gofur, tidak lupa juga sahabat-sahabat saya yang luar biasa, Mbak Siti Rosidah, Mas Sarif Abdillah, anggota DPRD Provinsi Kabupaten Jawa Tengah dari Banyumas dan Cilacap. Matur mbah nuwun rawuhipun. Sahabat-sahabat saya anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang hari ini hampir lengkap ya, 7. Dari ujung Pak Mustafa, Pak Haji Woro, kemudian Pak Imam Santosa, Ulin, Mbak Mugyati, kemudian Mbak Tati Irawati, Mas Imam Akbar, Ketua Fraksi, dan yang izin satu Pak Darisun karena ternyata ada rapat di pimpinan DPRD, jadi beliau izin. Para tamu undangan yang kami hormati, kami banggakan dan tadini, pengurus Sabang Muslimat Nahdlatul Ulama Banyumas maupun Sokaraja, kemudian juga sahabat-sahabat saya dari Fatayat NU, matur mbah nuwun rawuhipun, kemudian juga teman-teman mungkin Ansor mungkin hadir juga, seluruh jajaran pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas yang sudah mensupport dan hadir pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita semuanya. Dan tidak lupa saya banggakan juga Badan Otonom Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, Gemasabah, serta sangat tidak lupa sekali seluruh sahabat-sahabat kader penggerak jajaran pengurus DPAC Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Banyumas yang saya cintai, saya banggakan. Semuanya saja rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bersyukur sekali kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang lingkungannya sejuk, agak jauh dari hiruk pikuk, dan yang saya Gus dan kira-kira jajal gaya-gaya kita masuk ke hotel Gus. Jadi PKB di Kabupaten Banyumas kita berkegiatan di hotel sekali-kali. Selanjutnya insya Allah pesantren tidak ingin kita lupakan, dan tempat-tempat lain yang kita bisa masuk insya Allah kita akan selalu melaksanakan itu. Dan hari ini kita fokus kegiatan di sini dalam rangka untuk melanjutkan tahapan-tahapan kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu hari ini adalah melakukan peningkatan kapasitas atau pelatihan kapasitas untuk seluruh jajaran pengurus DPC, DPAC, Partai Kebangkitan Bangsa beserta Badan Otonom
sehingga kita berharap dengan kegiatan ini akan memberikan manfaat buat kita semuanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua adalah bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya ila yaumil akhir. Bapak Ibu, Gus Yusuf dan DPP serta pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Pak Yai, izin pertama kami melaporkan bahwa per 23 April Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas diberi mandat dengan adanya SK meskipun hanya 7 bulan, tapi insya Allah kami langsung melaksanakan dengan komposisi struktur, dan hari ini saya diberi amanat untuk ikut bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan alhamdulillah kekuatan energi yang sangat luar biasa, sehingga setelah itu kami segera langsung merapatkan barisan, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan, dan sambil terus berusaha untuk berkonsolidasi. Meskipun dalam kondisi pandemi yang sangat luar biasa pada saat itu, bulan April, dan dengan keterbatasan waktu yang sangat luar biasa, sehingga kami juga termasuk, mohon maaf saya pribadi, terlambat untuk bersilaturahmi kepada para tokoh, para ulama, karena kami khawatir dengan banyak hal yang terjadi dengan adanya COVID Corona yang terjadi termasuk di Kabupaten Banyumas ini. Dan alhamdulillah respon yang sangat luar biasa dari seluruh jajaran, sehingga beberapa kebijakan kita mencoba untuk perbaiki atau perbaharui berbagai hal kegiatan-kegiatan kita semuanya. Dan alhamdulillah dalam kondisi COVID tersebut, DPC PKB Kabupaten Banyumas, alhamdulillah meskipun masih terbatas, kita bisa memanfaatkan jaringan-jaringan yang dimiliki oleh kami, oleh DPR, wakil-wakil rakyatnya, untuk bisa berkontribusi membantu masyarakat-masyarakat yang butuh uluran tangan kita. Sehingga pada kesempatan itu sekitar 17.000 lebih sembako kita bisa bagikan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas, meskipun itu masih sangat kurang dan jauh dari cukup. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang menyemangati kepada seluruh sahabat baik DPC maupun DPAC. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu kita melanjutkan berbagai kegiatan bagaimana meningkatkan sensitivitas sosial kita kepada masyarakat, sehingga pelan-pelan kita mulai mendapatkan sisi-sisi yang kepercayaan yang insya Allah mudah-mudahan akan bisa terus ada ketika kita bisa konsisten. Dan juga termasuk kami melakukan Gus Yusuf setelah awal dari pengurusan kemarin, kami langsung mencoba untuk belajar untuk tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, untuk bagaimana menstabilkan agar komitmen PKB kepada Nahdlatul Ulama terus kita lakukan dengan beberapa hal-hal kecil yang konkret yang bisa kami lakukan. Maka per bulan Mei kami sudah secara kontinu, tidak perlu ketika Pak Yai Sabar ada kegiatan, Mbak PKB tolong bantu, ngaten, kami melakukan secara rutin kepada PKB setiap bulan, dan juga kepada Muslimat Nahdlatul Ulama di 2 cabang, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU, kemudian PMII, dan juga Badan Otonom PKB, yaitu Perempuan Bangsa, Gemasaba, dan Gada Bangsa. Dan mungkin satu hal yang kami sampaikan, Gus, untuk catatan struktur saat ini Gada Bangsa yang masih perlu dimaksimalkan untuk didata kembali. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa pada kesempatan hari ini adanya anggaran Banpol sangat membantu DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas untuk bisa merealisasikan konsolidasi bersama seluruh jajaran pengurusannya. Maka diawali di akhir Oktober, akhir September 2020 kami melaksanakan pendidikan politik untuk pengurus DPC dan DPAC. Setelah itu kita melanjutkan kegiatan yang sama kepada seluruh DPAC di 27 kecamatan dengan melibatkan seluruh perwakilan kepengurusan
ranting se-Kabupaten Banyumas. Dan alhamdulillah hari ini per 2 minggu yang lalu 331 ranting di seluruh Kabupaten Banyumas ini sudah terbentuk dan sedang kita susun untuk di SK-kan kepada seluruh kader-kader kita yang ada di tingkat desa, yang ada di tingkat ranting seluruh Kabupaten Banyumas. Dan tentu saya juga apresiasi kepada beberapa titik, karena kalau tidak salah ada sekitar 3 atau 4 ranting yang di situ ketua rantingnya juga adalah perempuan. Artinya ini menjadi bagian dari modal kepada kami semua. Jadi kalau saya sebagai ketua perempuan bangsa tidak harus selalu berteriak bahwa gerakan perempuan hanya ada di perempuan bangsa. Insya Allah BKB juga bisa bersama-sama dengan salah satunya gerakan dari teman-teman perempuan. Yang selanjutnya juga dari kegiatan itu kami juga melaksanakan beberapa program yang lain, termasuk alhamdulillah hari ini kami bisa berkumpul dengan baju yang satu warna dan satu model. Kita melakukan pola seragamisasi untuk seluruh jajaran pengurus DPC dan DPAC sampai 27 kecamatan dengan masih 5 orang, belum banyak. Kecuali nanti kalau Mas Syarif sama Mbak Rosita ikut nambahin, mungkin bisa tambah kepada pengurus-pengurus yang lainnya. Itu yang kita coba lakukan. Dan juga satu hal lagi yang kami lakukan dalam memanfaatkan juga anggaran bantuan politik ini adalah kami melakukan pelangisasi Pak Yai, pelangisasi untuk seluruh anak Sabang yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi insya Allah 27 kecamatan mudah-mudahan seluruhnya sudah memasang di titik masing-masing sehingga PKB punya identitas sampai tingkat anak Sabang. Kalau kita disurvei, diverifikasi oleh pemerintah bahwa kita ada. Nah, saya pikir ini menjadi kekuatan yang harus diawali oleh kita semua dan dari kita semuanya. Dan yang terakhir tentunya hari ini adalah kegiatan salah satunya yang kita ingin memaksimalkan bagaimana bahwa peran politik PKB dan sahabat-sahabat yang di Kabupaten Banyumas adalah peran-peran yang juga ikut berkontribusi untuk kemajuan, kemenangan, dan kebesaran PKB. Maka untuk menguatkan itu, untuk melakukan pencerahan dan pemaksimalisasian kepada seluruh sahabat-sahabat kami memang saya secara pribadi minta dibantu kepada Mas Zainul Munasihin, kepada Mas Eman Hermawan, dan juga kepada Mas Januar. Sudah tahu belum Mas Januar? Mas Januar, kemudian juga beberapa termasuk kami laporkan kepada Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi Bapak Hanif Takiri. Semula memang beliau sudah ingin rencana hadir, tapi karena ada acara jadi ya meskipun saya agak kecewa, tapi ya secara Mas Januar nggak apa-apa. Ada Mas Januar dan Mas Eman yang tidak kalah luar biasanya hebat untuk kami. Mas Zainul, Mas Januar, Mas Eman, kami titip sahabat-sahabat saya agar mereka juga berpolitiknya tidak terlalu jauh dengan jenengan. Belajar dari panjenengan semuanya agar kami semua juga bisa menjadi kira-kira PKB Banyumas khususnya layak untuk merasa bangga. Kami ingin seperti itu agar kami juga bisa menjadi elemen yang diperhitungkan sebagai partai yang membesarkan dan merekrut serta mengayomi seluruh warga termasuk khususnya Nahdlatul Ulama. Pak Yai, kami matur nuwun atas apresiasinya yang sangat luar biasa kepada kami semuanya. Mohon titip juga, mohon doa restunya agar kami tetap bisa menjadi anak yang soleh-solehah, yang bisa terus mengabdi, berbakti, dan membesarkan PKB, membesarkan NU di Kabupaten Banyumas, sehingga apa yang menjadi harapan kita ke depan bisa terwujudkan bersama-sama. Saya pikir itu yang sangat terakhir. Saya tentunya ikut nyempil sedikit sebagai diri saya, sebagai pribadi, sebagai wakil rakyat, wakil panjenengan semua yang panjenengan sudah amanati untuk menjadi mewakili di DPR RI. Tentunya pertama saya terima kasih dan kedua mohon maaf apabila dalam pelayanan, pengayoman dan hal yang saya lakukan belum terlalu banyak kepada panjenengan semuanya. Tapi tetap saja saya ingin terus bagaimana cara bisa berkontribusi bersama panjenengan semuanya. Dan sebagai apresiasi secara pribadi saya kepada semangat dan kekuatan DPAC PKB
kecamatan se-Kabupaten Banyumas. Maka kesempatan hari ini saya ingin mengenalkan kepada Gus Yusuf dan beberapa teman-teman para tokoh, mengenalkan pada ketua-ketua DPAC-nya. Jadi nanti kira-kira Gus Yusuf makin menilai atau kira-kira niki gerakannya mau seperti apa betul Gus? Nanti Gus Yusuf sangat besok. Yang saya tambah mungkin 5 menitan atau ya 5 menit lah mudah-mudahan. Untuk menambah waktunya kami ingin memanggil Pak Mahful, Ketua PAC Kecamatan Lumbir, monggo ke depan. Ini ketua PAC yang selalu hadir, selalu ada pengawalnya Gus. Harus ada pengawalnya, karena tidak bisa naik motor. Kemudian Pak Dirkam Kecamatan Gumelar, Pak Dirkam Kecamatan Gumelar, monggo. Silahkan maju ke depan. Kemudian Pak Kodrat dari Kecamatan Langon, dilanjut kemudian Jatilawang Pak Ilyas, silahkan ke depan berurutan. Kemudian juga dari Rawalo Pak Rohiman, kami minta untuk maju. Kebasen Pak Soleh, silahkan Pak Soleh dari Kebasen. Purwojati Pak Yuslih, silahkan kami minta untuk maju. Cilongok, ini Cilongok ketua PAC-nya juga sekretaris DPC Gus. Cilongok Pak Danan atau Pak Danan langsung nggih. Kemudian Karanglewas Pak Amrun Fauzi. Jadi ngeten sebagai bentuk komitmen saya, salah satunya di awal Gus secara pribadi sebagai anggota DPR, karena mengapresiasi mereka agar mereka menjalankan organisasi dengan baik, amanah dan juga istiqomah bersama tim, bukan sendiri, tapi beliau adalah tim dengan seluruh jajarannya. Maka pada kesempatan kali ini kami membantu untuk memberikan modal kas kepada PAC, masing-masing PAC adalah 2.500.000. Mohon maaf tidak besar, itu 2.500.000 nanti diserahkan sudah dalam bentuk rekening. Sudah dalam rekening, jadi nyun sewu ini kita mulai belajar untuk tertib administrasi bahwa anggaran organisasi, maka rekeningnya adalah rekening organisasi, dan kami sudah siapkan, kami sudah bekerja sama dengan bank untuk menyiapkan rekening panjenengan semua. Nanti ketika break tinggal panjenengan semua untuk tanda tangan rekening tersebut, terutama ketua dan juga bendahara dari ketua DPAC se-Kabupaten Banyumas. Tangan terkepal semuanya. Tangan terkepal nggih. Matur nuwun. Sudah. Ya. Morning. Rohiman di bawah ini Pak Kiai. Ini sih biasa. Biasa nama Terima kasih. Pandemi ini PKB, warga NU Kabupaten Banyumas dan semua kita semuanya disehatkan, dilindungi dan juga dijauhkan dari segala wabah dan penyakit ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Matur nuwun, nyuwun doa restuipun pada para kiai, para tokoh, para ulama agar kami tetap bisa bergerak dengan baik dan maksimal. Dan juga kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila dalam penyampaiannya
banyak hal yang kurang berkenan dan kurang sopan dari kami. Sekali lagi mohon maaf. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.